Assalamualaikum sahabat. Saya sedang dalam perjalanan menuju ke Cimande. Nama Cimande ini kan sangat top ya, sangat terkenal sekali. Selain di sana itu ada Padepokan Silat, yang paling banyak dikunjungi orang adalah pengobatan sebetulnya. Di sana ada banyak tabib di Cimande itu. Salah satu pengobatan tradisional yang paling populer di Cimande itu adalah tukang urut patah tulang. Jadi mereka itu bisa menyambungkan tulang yang patah, ya, misalnya ada yang jatuh atau kecelakaan atau ada musibah atau ada bencana alam, terus ada yang patah tulang, mereka bisa menyambungkan, bisa meluruskan kembali tulang itu di Cimande. Saya hari ini ke sana dipanggil, diajak oleh sesepuh Cimande, Haji Ugan. Ini Pak Padepokan itu ya, ya, di atas itu. Padepokan yang punya gagasannya dulu Pak Prabowo. ini ya. Ya masih dia aktif jadi silat ya? tentara ya. Iya. Cimande, Padepokan Cimande. Iya. Ah, ini Pak tempat-tempatnya. Ini kamar pasien mana? Iya, Ini nih. Ini juga kamar pasien Pak, lagi kosong. Ini Ya. pasien. Ini ada pasien ini. Ada. Oh. Ini patah pahanya Pak, Patah selisihnya pahanya. hampir 10 Dim. Punten, Nah ini punten. Pak, ini Oh, ini digips ya. ya digips. Ini udah 1 bulan Pak. Tadinya digips ke sini takut nggak sama, sekarang sama. Ini selisihnya 10 cm Pak, masuknya begini tulang. Oh begitu. Iya, jadi pendeknya tadinya pendek. Oh, awalnya ini tidak sama. Tidak sama, pendek Pak. Jadi tulang kan patahnya di sini, masuk ke sini Pak. Masuk tulangnya gini. Oh. Ronsennya mana nih? Nggak sempat ke rumah sih, nggak pakai ronsen. Nggak pakai ronsen. Cuman diraba aja. Iya, langsung di Sekarang sama Pak. Ini sudah sama. Iya. udah tinggal pemulihan. Pemulihan ini sekarang udah bisa pakai Pada tempat. awal-awal ini karena tulang yang masuk jadi pendek kakinya. Iya, pendek. Panjang sebelah. Panjang. Jadi ini panjang. Iya. Sekarang sudah sama. Sama. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Ditarik Pak. Ditarik ya. Gila. Dibius nggak pada saat itu? Enggak, biasanya baca bismillah aja. Bismillah. Enggak. Sakit nggak itu? Sakit pasti kan? Kayak cuma Pasti. tahan aja. Iya, tapi enggak sesakit kayak dicubit Pak. Alhamdulillah. Oh, ini sudah luar biasa ya. Iya. Ini sampai berapa lama kira-kira? Insya Allah Pak, 3 bulan itu udah bisa. Udah Ini bisa baru ya? 1 bulan. 1 bulan ya. Udah bisa pakai tongkat. Oh, sudah bisa pakai tongkat. Tulangnya udah nyambung Pak. Sudah Kalau saya angkat gitu juga udah, cuman belum kuat. Belum kuat. tulangnya ya. Oh. Kalau saya angkat gini juga dia nggak tadinya nggak diangkat gini Pak. Oh, iya. Sekarang enggak, insya Allah. Sampai ini dikasih obat. Enggak sih. Minyak aja. Minyak aja. Iya. Hebat ini, hebat. Nah, Gila. kalau ini Pak tulang Ya. bonggolnya, Tulang? bonggol Pak Haji ini. Ini dari Tulang Depok. bonggol. Dari Depok. Iya. Punten. Punten. Pak Haji ini lagi dilihat nih sama Bapak. Ini apa? Kecelakaan juga? Bukan? Jatuh ya Pak. Jatuh. Duduk Oh, di masjid. masih jatuh. Itu. Sini. Ini Tangan jatuhnya ini nih. Oh iya. Patah. Ini patah. Iya patah ini bonggolnya Pak. Kayaknya circle. Sekarang sudah berapa lama? Baru kemarin. Kemarin. Dua hari ini. Tapi udah bisa gerak, kakinya udah sama Pak. Kemarin pendek sebelah. Kemarin pendek sebelah. Iya. Aktif kan ini. Masih. Kalau bergerak di sini ke bawah dan ini. Nanti lama-lama mungkin tulangnya itu Iya. sudah. Aku beli pegang lagi. Hubungan itu tadi kan perek. Oh, besok. Sekarang sudah mulai ini Iya, ya. mulai ada ini. agak enakan. Iya. Jadi montong Pak. Ntar udah mengajar nanti besok juga ini. Duduk pagi, besok Iya, ya. pagi-pagi. Kan hari Selasa libur Pak. Oh iya. 70 tahunan ya Bu umurnya. 70 ya, Pak? 77. 77 tahun. Kalau logikanya rumusnya udah nggak ada, tapi insya Allah sih. Iya. Kata bapak saya,
manusia itu Ji, asal masih bernapas, regenerasi jaringannya masih berjalan katanya. Gila. Itu padahal dia nggak sekolah ya Pak. Iya. Itu. Pak Haji Ugan Fatoni ini sama sekali tidak punya latar belakang pendidikan kesehatan atau medis atau kedokteran itu tidak ada. Tempat praktek Haji Ugan ini, jadi kalau hari libur antrian ya? Iya. Hari libur antrian. Nah ini yang tadi itu Pak. Iya. Nah ini tempat prakteknya. Ah, ini Pak pengasih Pak Profesor Iya. sama Pak Baharudin Gala itu. Oh itu ya? Iya. Profesor suka beliinnya. Jadi bisa dilihat yang patah gini Pak. Oh ini yang patah mana? Iya, dia nggak patah Pak, cuman udah rusak nih rumbanya. Oh iya. Ya ini rusak. Oh ini ya? Iya rusak. Ini udah renggang. Sudah parah seperti ini nanti bisa nyatu seperti ini. Aslinya seperti ini. Iya. Nanti ahlinya seperti ini. Banyak Pak, yang ini ronsennya banyak. Macam-macam penyakit banyak. Ada yang begini itu Pak, yang lututnya. Lutut ya. Iya, terus ada yang pinggulnya. Ini udah dibuangin separuh Pak. Iya. Habis penuh di sini. Iya. Orang nggak mau dibawa pulang lagi kalau bawa pulang lagi. Iya. Ini hadiah ada buat Bapak. Iya. Nih buat di rumah Pak untuk keluarga. Ya aduh, hatur nuhun. Iya. Ini kalau mau Nggak ada kadaluarsanya Pak. Ada kadaluarsa. Iya. Ini dikocok dulu. Dikocok dulu. Iya. Untuk pakai urut. Iya, pakai urut. Kalau capek-capek, pegel. Gitu. Insya Allah nggak ada kadaluarsanya. Hatur nuhun. Wow ini. Jadi ini lihat ini ada di sini. Ini adalah minyak urut Cimande, dan ini tidak dijual. Ini diproduksi untuk ibadahnya. Ibadah. Untuk pasien-pasien yang datang ke sini tidak dijual. Ya, jadi ini luar biasa. Tidak diproduksi juga secara industri, tidak. Jadi dibuat oleh keluarga di sini. Assalamualaikum sahabat. Sekarang saya sudah bersama Haji Ugan Fatoni. Pak Haji Ugan ini adalah sesepuh Cimande. Dan ini saya berada di Cimande. Ini di saung beliau, di villa. Ini villa. Saung. Di saung yang sejuk ya. Saung ini view-nya sangat indah karena ini benar-benar berada di antara dua gunung, Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Nah, Cimande ini kan tadi saya bilang sangat terkenal sekali, terkenal tidak hanya di Indonesia, tapi juga Cimande ini sudah terkenal di dunia menurut saya. Karena tabib-tabib Cimande ini atau orang-orang terampil dari Cimande ini sudah pernah ke Iran untuk menangani korban-korban patah tulang di sana pada saat gempa bumi besar yang terjadi di Iran. Kemudian kalau di Indonesia, saya ini sudah membawa ahli-ahli Cimande ini ke seluruh bencana alam yang terjadi di Indonesia. Mulai dari Aceh dan yang terakhir kita ke Donggala, Palu ya, kita bawa ke Palu. Nah di sini seperti yang saya bilang tadi, ahlinya patah tulang sebetulnya ya. Jadi kalau ada musibah, ada kecelakaan, ada orang yang patah tulang, entah itu kaki, tangan dan lain-lain itu bisa dirapikan di sini. Saya tidak tahu keahliannya seperti apa. Kalau masa-masa PSBB gimana pasien-pasien? Ya alhamdulillah Pak. Waktu PSBB ya sama aja Pak, kan harus di rumah aja. Iya. Jadi pada pasien juga mungkin di rumahnya masing-masing. Dan jarang yang ada kecelakaan. Iya. Alhamdulillah untuk saya selama PSBB jadi bisa ke sawah lagi, bisa ke kebun lagi. Iya. Karena pasiennya nggak ada. Iya. Tapi sekarang ada new normal ya Pak. Iya, new normal. Udah ada lagi. Sudah ada sekarang lagi. Iya. Jadi baru new normal sudah ada. Udah ada. Itu yang patah tulang. Yang patah tulang paha jatuh dari motor, terus yang itu juga ibu-ibu. Iya. Jatuh di kamar mandi. Iya. Terus yang barusan datang Pak itu saraf kejepit. Saraf kejepit. Iya. Iya. Dia lumbal 4-5-nya udah ngejepit saraf, malahan yang lumbal 3-nya udah agak rapuh. Oh, lumbal itu di tulang belakang. Tulang belakang ya.
Jadi saraf kejepit itu juga di sini. Iya, di iya. atas sini. Insya Allah bisa diikhtiarkan gitu. Diikhtiarkan, Iya, ya. iya. Iya. Banyak yang sudah alhamdulillah lah Pak, nggak Iya. sampai dioperasi. Nggak sampai dioperasi. Ya, Saya dengar pasien-pasien yang ke sini tidak hanya orang biasa, tidak, tapi dokter juga malah ada yang ke ada sini. ya, dokter ada. Ya. Profesor juga ada. Dokter yang ke sini, ya, iya, iya. Kalau saya awalnya nggak tahu Pak, kalau bukan dari supirnya. Iya. Malah ada salah seorang dokter bedah Pak. Dokter bedah. Hmm. Malah dokter bedah malah. Iya, dokter bedah. Dia lagi operasi mau ngambil obat karena pembantunya sedikit. Waktu dia operasi mau ngambil obat, terus keseleo, ngepelitek kakinya sampai patah Pak. Beliau nggak mau, padahal dia tukang bedah. Beliau nggak mau dibawa ke saya. Iya. Dibawa ke sini. Ya, dibawa ke sini. Awalnya beliau juga udah ahli bedah profesional lah. Sampai katanya di Hasan Sadikin sampai 16 tahun. Terus dia pindah ke Rumah Sakit Rawamangun itu Pak. Sekarang sih udah pensiun. Sudah pensiun ya. Ya. Akhirnya bisa sembuh, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, bisa ya. nggak pakai tongkat gitu. Nggak pakai tongkat. Jalan biasa. Jalan alhamdulillah. biasa. Jadi seperti kasus-kasus seperti itu ya sering ya. Iya. Ada yang waktu ke Iran itu berapa orang? Kan seharusnya waktu itu Pak JK menganjurkan 5 orang atau 6 orang, termasuk saya. Iya. Berhubung di rumah saya waktu itu pasien lagi banyak Pak. Hmm. Di atas 15 Pasien. orang pasien. Saya menemuin Pak JK lagi ke Merdeka Barat. Iya. Mohon izin gitu, yang bisa diberangkatkan cuman anak saya. Oh, iya, 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 iya. Tapi saya jamin, kata saya, Iya, Pak, iya. insya Allah itu udah sama karena didikan saya. Nah, Iya, yang iya. berangkat itu anak saya waktu itu 2. Jadi karena mendadak, satu hari Selasa jam 5 sore dikasih tahu, hari Kamis berangkat Pak. Sedangkan kan harus pengukuran baju, kan kita harus. Iya, Karena waktu itu timnya mayoritasnya orang dari ABRI, malahan dokter spesialisnya ada yang dari Angkatan Laut, dari Angkatan Udara, malahan ketemu ibunya masih pulang dirawat dari rumah saya. Si Kapten itu Iya. berangkat sama anak saya ke itu. Oh, ke Iran. Ke Iran, kaget dia waktu di bandara. Waduh, Pak Jugan yang berangkat. Enggak, seperti anak saya. Aku kebetulan. Nah, itu Pak, suka dukanya Iya. tukang urut. Alhamdulillah. Iya. Jadi anak-anak itu di sana kayak punya saudara aja. Padahal dia kan jarang bergaul dengan orang dinas gitu. Berhubung ada pembantu, Iya. terus ini alhamdulillah. Jadi Iya. dia bisa menyesuaikan diri gitu. Ya, sahabat, ahli patah tulang dan ahli urut di Cimande ini sebetulnya turun temurun. Ya, Betul, turun temurun betul, ya Pak. Pak Haji ya. Turun temurun, dan Pak Haji ini generasi Keempat, Pak. Ini Pak Haji Ugan ini generasi keempat. Iya. Dan beliau sekarang sesepuh di Cimande ini. Jadi nah kemarin pada saat PSBB itu sepi karena memang orang tidak ada di jalan dan tidak ada Keluar rumah. Nah, begitu new normal ada Iya. kecelakaan, Ya, pasiennya udah. Iya. datang ke sini lagi. Iya. Apalagi Pak yang berobat jalan. Kalau hari Minggu, Iya. kalau nggak pakai antrian, Kang Benny sekarang pakai antrian. Pakai antrian. Iya, kalau nggak pakai antrian kasihan Pak. Habis sampai ada 40, 30 per satu hari Minggu itu yang berobat gitu. Iya, ya. Kan sampai nunggu sampai jam 3, jam 2. Jadi saya pakai antrian kalau hari Minggu yang berobat jalan. Bagaimana dengan cerita pasien dari Madinah itu? Aduh. Itu Pak. Makanya maaf untuk yang ini mah, kalau orang Arab lain dengan bangsa kita gitu ya. Pak Haji dijemput ke Madinah. Saya dijemput ke Madinah. Pada saat itu anak itu tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk Pak, cuman celentang aja. Celentang duduk. aja, Iya. ya. Udah 2 tahun itu Pak. Iya. Akhirnya berapa bisa hari duduk. bisa duduk? 15 hari 15 hari duduk. bisa duduk. Iya. Bisa duduk, terus udah mulai bisa ngomong. Sesudah 20 hari saya izin pulang karena janjinya 15 hari, dan kata saya nunggu. Kata dia nanti kalau bisa duduk kan mau dibawa ke Indonesia katanya. Karena pembantunya juga Pak orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya. Akhirnya bisa berdiri. Akhirnya bisa berdiri. Pak Haji Ugan ini satu keluarga, memang keahliannya ini ya urut Cimande ini. Dan waktu di Madinah itu awal-awalnya yang penting anaknya bisa duduk. Akhirnya bisa duduk. Sudah itu bisa berdiri, meskipun pakai tongkat ya. Iya. Nah, tapi kan Pak Haji ini anaknya Pak Haji ini tidak diizinkan pulang dulu ke Indonesia.
maksudnya ya mungkin sampai sembuh benar kira-kira Iya, begitu ya. mungkin. Nah, Akhirnya itu. sampai paspornya ditahan di sana dan tidak sulit pulang. Kalau diurut itu kan tidak menggunakan minyak dari luar, minyak. Ya, enggak, ada Pak, minyak enggak. diproduksi Ya. di sini. Ya, Coba diproduksi. Pak Haji bisa ini. Ini begini Pak, ini minyak ini dari buyut saya, Iya. awalnya dari nenek moyang di sini. Jadi bahan-bahannya juga kalau untuk diceritakan di umum ya kurang baik lah. Kurang baik ya, nggak usah. Ya bahan-bahannya karena nggak terlalu sulit, tapi yang utama kan khosiatnya. Oh, siatnya, iya. Ini jadi kalau yang patah, yang luka, terus keseleo, saya nggak pakai obat lain, pakai ini aja sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ya. Iya, jadi Ini sampai ke luar negeri Pak banyak. ini ya. Iya. Pernah ada himpunan Muslim Prancis Prancis. ke sini, dia bawa 5 botol besar katanya untuk di sana, karena di sana anak-anak itu hobinya main bola kan. Pernah tuh Pak. Iya, iya. Orang Belanda juga pernah. Iya. Ya, jadi ya memang ahli-ahli Patah Tulang dari Cimande ini terus terang aja sahabat, saya sering bersama dengan mereka dan mereka ini luar biasa. Kalau ada event-event besar, event basket DBL, mungkin sahabat tahu DBL itu adalah salah satu event basket besar nasional, dan waktu DBL di Jawa Barat itu ya teman-teman dari Cimande itu tiap hari ikut di situ karena ada saja kecelakaan di dalam lapangan itu, dan luar biasa sekali ya. Dan tadi saya bilang bahwa Cimande ini tidak hanya dikenal di sini, tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi ternyata sudah ke berbagai negara di dunia ya, ada ke Perancis, di Arab ya. Tapi kalau sama tempo hari saya ke Kuala Lumpur Pak sama anak saya, itu nolong cucunya Raja Pahang Pak. Oh, Raja Pahang. Iya. Oh. Di Mid Mansion Kuala Lumpur. Saya dibawa sama mertuanya beliau. Raja Pahang. Iya, cucunya. Jadi cucunya Raja Pahang nikah sama putrinya Dian Piscesa. Kenalnya sama Dian Piscesa, saya pernah menolong beliau. Terus itu yang nikahnya itu Ulan yang nikahnya sama cucunya Raja Pahang Iya. itu. Nah, saya jelaskan sedikit. Kalau sahabat yang masih muda belum tahu Dian Piscesa. Dian Piscesa itu adalah seorang penyanyi terkenal ya, terkenal di tahun 80-an. Iya, Kira-kira 80 begitu ya. sampai 85. Iya, penyanyi top, ya, salah satu penyanyi top Indonesia di tahun 80-an. Ya, terus Ya beliau pernah nggak bisa ngepel Pak tangannya. Jadi bolak-balik Singapura National University Hospital. Kebetulan ada yang ngasih tahu di bandara, diunjukin ke saya gitu. Alhamdulillah sampai baik, sampai sekarang udah kayak saudara gitu Pak. iya, Dia sering ke sini, iya. Saya juga sering ke rumahnya. Malahan waktu di Kuala Lumpur saya dapat 5 hari Pak. Mantunya itu keinjek kuda. Keinjak kuda. Iya, karena senang main polo Pak. Oh, iya. Jadi keinjek kuda, tulang iganya masuk ke dalam, bekas telapak kuda. Jadi kalau dioperasi, menurut teori medis harus dikeluarkan isi perutnya, baru bisa dipasang pen. Kan itu resiko tinggi. Iya. Beliau Budian itu cerita sama saya begini, bisa nggak ya Pak Haji kalau begitu-begitu? Kalau dibilang bisa, kita salah. Kalau diikhtiarkan, ayo kita ke sana. Iya. Siap Pak Haji, siap berangkat saya ke sana sama Haji Firman. Iya. Alhamdulillah Pak, Bisa. 3 hari. 3 hari. 3 hari saya di sana, ke-4 harinya saya izin pulang. Alhamdulillah dia udah bisa ke kantor lagi. Luar biasa. Itu mukjizat dari Allah. Iya. Karomah dari orang tua di sini, karena saya nggak lupa sama orang tua-tua di sini gitu. Iya. Kita tawasulkan, mohon sama Allah biar dikasih kemurahan untuk menjalankan ini. Alhamdulillah Pak, saya juga kaget, betul dah tuh udah bisa jalan. Iya Pak Haji katanya, saya mau turun ke bawah. Ya, jadi pengobatan di sini ini ya memang selalu ikhtiar ya. Jadi ya tidak matematis bahwa ini bisa sembuh, bisa. Jadi ikhtiar. Tapi alhamdulillah kalau lihat ya orang-orang yang pernah ke Cimande itu menceritakan betapa luar biasa khasiat terapi yang dilakukan oleh ahli-ahli yang ada di Cimande ini.